Presiden Joko Widodo meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyokong program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi menginginkan agar transisi pemerintahan dari dirinya ke Prabowo berjalan efektif. Bahkan, Jokowi mengatakan jika diperlukan regulasi dan perumusan kebijakan utamanya untuk program unggulan presiden terpilih, maka para menteri di kabinetnya harus segera mengeksekusinya. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kita semuanya harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih. Agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Meski Prabowo tak membentuk tim transisi, Presiden Jokowi mengakomodasi banyak kepentingan Prabowo di ujung pemerintahannya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membentuk Badan Gizi Nasional pada 19 Agustus lalu untuk menjalankan program makan bergizi gratis yang merupakan kampanye Prabowo Gibran dalam pemilihan Presiden 2024. Lantas, apakah ini merupakan karpet merah Jokowi untuk Prabowo meneruskan pemerintahan berkelanjutan? Lalu akankah Jokowi menerima peluang menjadi Watimpres dan mendampingi Prabowo hingga tuntas menjadi presiden? Tim TV One mengabarkan. Ya, Jokowi Prabowo terlihat nyaman. Transisi aman inikah kesan yang ingin ditampilkankah di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, kemudian juga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Nah, untuk membahasnya kami sudah menghadirkan para narasumber yang mungkin bisa membaca apa sih makna pesan dari Presiden Joko Widodo ini kepada menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sudah ada Bang Emmanuel Ebenezer yang dari dulu sebagai relawan Jokowi, sekarang relawan Prabowo juga. Bang Noel, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada juga Mas Khoirul Umam, pengamat politik kita. Mas Umam, sehat? Malam, sehat. Malam, Mas Umam. Dan juga siap, nanti malam. bergabung bersama kita ada juru bicara Prabowo, Bang Daniel Azhar Simanjuntak. Bang Daniel, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ken. Selamat malam, Bang Noel, Mas Umam. Ya. Dan nanti juga akan bergabung dari PDIP ada Bang Nur Sirwan yang kita masih tunggu kebersamaannya di sini. Bang Noel, ini kalau melihat pesannya Pak Jokowi di rapat kabinet paripurna terakhir kemarin Jumat, pesannya banyak banget loh untuk menteri-menterinya ini untuk betul-betul mengakomodir, mempersiapkan pemerintahan dari Pak Prabowo nanti ke depannya. Apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Kan pasti Bang Noel dari dulu yang sudah sebagai relawan Jokowi, sekarang jadi relawan Prabowo, tahulah, pasti lebih tahu bagaimana karakter kepribadiannya dari dua orang ini. Ya, pertama Jokowi punya rasa trust ya, trust plus terhadap Pak Prabowo. Ini saya rasa baru dalam sejarah Republik ini seorang mantan presiden begitu lugas menyampaikan dukung. Biasanya kan kalau nggak bermusuhan, diem-dieman. Dan kita punya tradisi itu dan tradisi itu tidak baik. Dan ada tradisi yang menurut saya, menurut pandangan kita, ini adalah tradisi baru yang dipelopori oleh Pak Jokowi. Gitu. Dia coba mengajak para pendukungnya, kabinetnya, nanti mantan-mantan dia dulu. Ini kan nggak jauh-jauh nih. Pemerintahan Pak Prabowo nanti pasti banyak juga orang-orang yang dulu pernah di pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Gitu. Dan itu udah pasti lah ya, bisa kita analisa. Oke. Dan jelas sekali pesannya bahwa pemerintahannya harus didukung. Karena ada program-program yang menjadi program prioritas Pak Prabowo. Apalagi di kampanye soal makan bergizi gratis. Itu akan menjadi program unggulan. Nah, semoga nanti ke depan program ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi tadi Pak Jokowi bilang kalau seandainya harus ada yang dirubah. Kemudian kalau harus ada yang dijalankan dan sebagainya, ya jalankan.
biar program ini, pemerintahan Pak Prabowo ini biar berjalan dengan cepat. Jangan ada diganggu-ganggu lah, karena kita mau dalam menghadapi 2045 ini Indonesia unggul itu benar-benar bisa terwujud ya. Dan kita tidak mau pemerintahan Prabowo Gibran ini malah diganjal dengan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu substansial gitu loh. Dan kita mau bicara ke depan itu bicara tentang basisnya kinerja dan kerja. Makanya ya semoga aja ini menjadi ekspektasi kita lah sebagai anak bangsa, punya pemerintahan yang bisa berjalan dengan cepat gitu. Dan ini menurut saya pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan yang bisa diandalkan oleh rakyat. Walaupun kita lihat ini kan belum bisa mengambil sebuah kesimpulan kita ya, seperti apa pemerintahan ke depan ini. Tapi saya punya keyakinan bahwa Prabowo Gibran ini sosok pemimpin yang bisa diandalkan lah buat kerja-kerja kebangsaan dan menuju 2045. Oke, itu dari point of view Presiden Joko Widodo. Kalau dari point of view-nya Pak Prabowo, Bang Daniel, ini perintahnya tidak hanya jelas, tapi detail. Kalau dari Presiden Jokowi tadi, kalau Bang Noel membacanya ini adalah wujud trust, percaya begitu dengan pemerintahan yang baru. Kalau dari sisi Pak Prabowo melihat sikap, pesan yang disampaikan Presiden Jokowi ini apa maknanya? Iya, kan memang sejak awal Pak Prabowo sudah menyampaikan secara terbuka bahwasannya salah satu visi utama Pak Prabowo itu adalah melanjutkan pemerintahan dan program Pak Joko Widodo. Dalam pemaknaan yang lebih spesifik, beliau sering menyebutkan melanjutkan, memperbaiki dan menyempurnakan. Tentu semua kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan itu harus dilanjutkan. Kalau ada yang kurang tentu harus diperbaiki, kemudian harus disempurnakan. Nah, dalam komitmen visi seperti itu, Pak Prabowo ternyata mendapat, tadi istilah Bang Noel bagus sekali, trust dari Pak Jokowi. Nah, trust itu ditunjukkan dengan sikap Pak Jokowi yang memberikan tadi istilah naratornya Kompas, TV One itu adalah karpet merah. Dan faktanya memang Pak Jokowi membantu mempersiapkan pemerintahan Pak Prabowo nanti, dan fasilitasi terhadap itu dilakukan Pak Jokowi dengan maksimal. Dan ini menjadi best practice sebenarnya Mbak Ken bagi pemerintahan-pemerintahan di masa yang akan datang, di mana ada transisi, peralihan pemerintahan, peralihan kepemimpinan yang dilakukan dengan sangat smooth, dengan sangat baik, saling dukung. Bahkan pemerintahan yang akan digantikan itu memfasilitasi sampai dengan sangat detail agar pemerintahan berikutnya, dalam hal ini Pak Prabowo, itu ketika sudah dilantik itu sudah siap dengan semua agenda yang akan dibawa di 5 tahun ke depan, sehingga tidak memulai dari awal, atau sering kita sebut sebagai selama ini kan kita mengenal istilah cancel culture, seolah-olah kalau yang berasal dari pemerintahan sebelumnya itu harus dinegasikan, dinolkan, dan mulai baru lagi. Nah, dalam konteks Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini ada kesinambungan, keberlanjutan yang konsisten akan terjadi. Ada perbaikan ya pasti, ada penyempurnaan dengan program-program yang akan jauh lebih baik ke depan. Jadi bagi Pak Prabowo ini adalah trust dari Pak Jokowi, bagi Pak Jokowi ini adalah komitmen keberlanjutan yang sangat positif. Kira-kira begitu Mbak Ken. Nampaknya feedbacknya nih positif sekali ya antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Pak Prabowo, Mas Umam. Tapi kemudian sikap Presiden Jokowi yang sebegininya nih Mas, ini suatu hal yang wajar dalam masa transisi pemerintahan yang lama ke yang baru, atau ada makna spesial sebenarnya? Wajar dengan makna spesial. Oke, lengkap berarti ya. Lengkap. Karena begini, kalau misal kita coba berangkat dari konteks good governance ya, di sejumlah pengalaman pemerintahan transisional itu seringkali memang dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Bukan hanya dalam konteks konsolidasi kekuatan politik di internal koalisi, tetapi juga dalam hal
teknis dan juga strategis, seringkali kemudian mereka dihadapkan pada belum adanya aturan, kemudian mekanisme yang memang belum terjaga dan sebagainya. Misalnya terkait dengan konteks kebijakan khusus, entah itu makan gratis dan sebagainya. Kalau misal kepresnya belum ada, kemudian peraturan menterinya belum ada, itu juga akan keteteran. Dan itu butuh beberapa bulan itu untuk menyiapkan itu. Nah oleh karena itu kalau misal kemudian yang disampaikan Pak Jokowi tadi konteksnya adalah pesan keberlanjutan, kemudian bisa menjembatani konteks transisi itu, tentu sangat baik. Dalam konteks keberlanjutan, maka itu menjadi penegasan bahwa Pak Jokowi menjembatani ini sebagai sebuah proses kelangsungan pemerintahan yang akan datang. Tetapi yang memang yang spesial nasi goreng makan telur aja itu spesial. Begini, kalau misal kita cermati ada satu adagium sering disampaikan oleh Milton Friedman. Dia sering mengatakan ada salah satu bukunya 1975 itu, there is no such thing as a free lunch. Bahasa kita ya nggak ada makan siang gratis. Meskipun Pak Prabowo akan ini membuat makan siang gratis, tapi dalam perspektif Milton Friedman tidak ada makan siang gratis. Artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi memang dalam konteks tertentu itu adalah dukungan dalam konteks governance, tata kelola pemerintahan. Tetapi dalam konteks politik rasa-rasanya itu adalah bagian dari ekspresi sense of belonging. Karena pada saat yang sama barangkali Pak Jokowi juga merasa memiliki saham politik atas pemerintahan baru ke depan. Nah kalau misal kemudian demikian, maka yang kemudian menjadi pertanyaan adalah tentu there is no such free lunch itu yang kemudian perlu dicerna lebih lanjut. Apakah kemudian Pak Jokowi masih akan memiliki pengaruh baik secara teknis maupun strategis dalam konteks penentuan kebijakan ke depan, ataukah dalam bahasa vulgarnya, apakah masih ada akan proses lanjut cawe-cawe ke depan, ataukah kemudian ini menjadi kekuatan bayang-bayang yang kemudian bisa berdampak pada sistem presidensialisme itu sendiri, yang otoritas, yang memang di tangan presiden terpilih. Nah kalau misal kemudian ini terjadi, tentu akan menciptakan situasi instabilitas politik yang tidak produktif. Nah oleh karena itu ini di satu sisi harus kita cermati, tetapi di sisi lain tentu rasa-rasanya Pak Prabowo dan juga lingkar dekatnya tampaknya harus menjaga situasi supaya kemudian tidak ada fenomena matahari kembar di dalam konteks pemerintahan baru atas nama punya saham politik yang besar dalam proses pemenangan kemarin, tetapi kemudian dalam proses praktiknya barangkali ada situasi yang kemudian bisa berpotensi memunculkan gejolak ke depan. Tidak ada makan siang gratis, padahal program unggulannya Pak Prabowo ini ada makan siang gratis. Bang Noel nanti mungkin bisa menanggapi mengenai hal ini, betulkah itu yang dimaksud oleh Presiden Jokowi? Tapi dijawabnya nanti Bang Noel. Selesai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita masih akan memaknai bagaimana kemudian gambaran kenyamanan yang nampaknya ditampilkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bang Noel, betulkah kemudian tidak ada makan siang gratis ini? Walaupun Pak Prabowo program unggulannya makan siang gratis gitu. Ini yang ingin diisyaratkan oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo begitu? Salamannya kayaknya erat sekali loh. Ya pengertian atau definisinya kan harus kita pahamin dulu. Memang tidak ada makan siang yang gratis dalam konteks politik yang pragmatis ya. Tapi saya melihatnya dalam konteks ini ya memang tidak ada makan siang yang gratis, karena harus berbayar ke rakyat. Bayarnya bukan ke Jokowi, bayarnya ke rakyat. Makanya ada istilah makan gizi gratis. Ya Jokowi berharap bayarlah ke rakyat, jangan bayar ke saya. Gitu. Karena hari ini kekuasaan yang dia dapati ya itu kekuasaan yang bekerja untuk rakyat. Jadi ya makan siang gratisnya itu dalam konteks politik yang hari ini yang saya pahami ya memang tidak gratis. Anda harus bayar Pak Prabowo, bayarlah ke rakyat nanti dengan program-program yang menjadi program unggulan itu. Makanya Pak Jokowi berharap pemerintahan ini biar jalannya cepat, kencang. Kalaupun ada harus dirubah dan sebagainya silakan.
secara otoritatif Pak Prabowo punya otoritas besar dalam memimpin pemerintahannya. Karena dia kan pemimpin eksekutif yang nggak mungkin Pak Jokowi mau intervensi. Karena memang ada narasi seakan-akan bahwa Pak Prabowo ini dibawa bayang-bayang Pak Jokowi. Saya katakan tidak. Pak Prabowo ini punya karakter, pemimpin yang punya karakter. Dia sudah biasa ngadepin hal yang kayak begitu. Tapi dia ingin menunjukkan pemimpin itu ya berdamailah. Guyun, guyup, tak usah kayak gimana. Karena kita lihat, kalau mau lihat sejarah proses transisi pemerintahan, selalu dalam proses yang bergejolak dari Bung Karno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, dari Gus Dur ke Mega, dari Mega ke SBY. Baru dari SBY ke Jokowi yang sedikit kita lihat bagus ya. Ada proses transisi pemerintahannya menurut saya itu bagus sekali. Kedua, nah Pak Jokowi ingin melakukan hal itu lagi. Nanti itu menjadi tradisi dan menjadi standar. Jadi jangan kayak kanak-kanak lah. Ganti presiden ngambek-ngambekan gitu loh. Dan itu ternyata tidak bagus. Dan Pak Jokowi sudah memberi standar proses transisi pemerintahan itu begini, gitu. Lepas suka tidak suka, kita sudah mendapatkan pemerintahan yang legitimit. Jadi tak usah lagi bikin kegaduhan-kegaduhan politik yang hanya merusak bangsa ini. Kalau mau ya kita bicara program. Kalau mau lagi nanti tunggu 5 tahun ke depan, tawarkan program-program yang benar-benar bisa berpihak kepada rakyat. Makanya betul sekali soal makan yang tidak gratis itu betul. Tapi ya tadi itu saya bilang, bayarlah ke rakyat. Gitu. Bayarannya ke rakyat. Berarti yang ingin digambarkan ini sebenarnya kedewasaan berpolitik loh yang tercermin dari Presiden Joko Widodo dan juga Pak Prabowo. Tapi Bang, kalau itu bisa dipastikan bayarannya ke rakyat aja. Lalu ada juga kayaknya tawaran ke Pak Presiden Jokowi untuk menjadi one team press untuk kemudian mendampingi Pak Prabowo nanti sampai tuntas masa pemerintahannya. Itu kan ya jabatan yang sebenarnya tidak terlalu strategis lah, cuma simbolis doang. Itu bukan hal yang strategis, dia tidak punya hak eksekutif, tidak punya hak eksekutor. Ya nggak apa-apa, dan siapapun bisa di situ kan nanti. Itu sama kayak one team press lah. Gitu, bisa siapa tokoh-tokoh bangsa hadir di situ. Kemudian juga Mega juga bisa di situ, Pak SBY juga bisa di situ. Jadi gitu. Disikapi biasa saja. Nggak ada hal strategis di situ. Ya kan itu jabatan seremonial doang, bukan jabatan eksekutif. Baik. Bang Daniel, ini kalau pembicaraannya mungkin lebih intim lagi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini apa sih sebenarnya yang disampaikan? Kok nampaknya mesra sekali begitu, nyaman sekali, padahal sebelumnya sempat juga diisukan wah ada keretakan nih. Apakah ini ingin menjawab mengenai isu yang sempat beredar itu? Ya, isu-isu yang beredar tentang keretakan ya kan memang sebagian pihak memang menghendaki ada keretakan, karena dengan keretakan ada keuntungan yang secara politik yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu yang secara masif terus menghembuskan perpecahan, keretakan, di satu sisi menyanjung Pak Prabowo, di sisi lain menjelek-jelekan Pak Jokowi atau sebaliknya dan seterusnya. Tapi yang jelas posisi Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai dengan detik ini saling mendukung. Tadi kata kuncinya trust antara satu dengan lainnya, dan ini ingin dijaga oleh Pak Prabowo terus-menerus, dan bukan hanya dengan Pak Jokowi tapi juga dengan Pak SBY sebagai presiden sebelumnya, pun demikian dengan Bu Megawati. Beliau-beliau bertiga yang hari ini masih ada, mantan-mantan presiden nanti pasti akan menjadi orang-orang yang paling banyak dimintai saran dari oleh Pak Prabowo, karena beliau-beliau ini tentu memiliki perspektif yang juga luas dan paripurna terkait dengan agenda-agenda pembangunan di masa yang akan datang. Kan Mbak Ken, seperti saya sering sampaikan dan Pak Prabowo juga sering sampaikan, bahwasannya agenda keberlanjutan itu bukan hanya sekedar berhenti berlanjut dalam konteks melanjutkan agenda pembangunan Pak Jokowi, tapi ini bermakna akumulatif advantage atau akumulasi dari kemajuan-kemajuan atau kebijakan-kebijakan baik yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, sudah dimulai oleh Bu Megawati, sudah dimulai oleh Pak SBY dan seterusnya. Jadi
Pak Prabowo punya komitmen untuk terus menjaga persatuan antar seluruh elemen bangsa, apalagi dengan elit-elit pemimpin negara di sebelum Pak Prabowo. Oke, Bang Daniel begini, yang kita saksikan saat ini itu adalah kemudian tawaran yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa oke, saya akan siapkan ini transisinya ke pemerintahan yang baru Pak Prabowo, karena kan tidak ada tim transisi sebenarnya ya yang dibentuk dari Pak Prabowo, adanya tim sinkronisasi gugus tugas. Atau kemudian dalam pembicaraannya Pak Prabowo, oke, mohon arahan dari Presiden Jokowi untuk bisa terus melanjutkan program-program baik yang sudah dilakukan sebelumnya. Pak Prabowo kan bagian dari anggota kabinet Pak Jokowi, sehingga tahu persis apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus diperbaiki, dan kemudian disempurnakan. Jadi dialektika antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan prosesnya sudah sangat panjang, sehingga Pak Prabowo sejak awal merasa tidak dibutuhkan tim transisi, karena proses transisi itu bisa dilakukan selama beliau berdua bekerja di dalam pemerintahan pada saat ini. Yang ada tentu adalah tim sinkronisasi yang dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko, dan tim sinkronisasi juga bekerja dalam rangka tadi mempersiapkan agenda-agenda pemerintahan Pak Prabowo yang harus diakomodir sesegera mungkin, ya, termasuk misalnya tentang postur APBN 2025 dan seterusnya, supaya kemudian ketika Pak Prabowo nanti dilantik, Pak Prabowo sudah siap bekerja, akhirnya tinggal tancap gas, kira-kira begitu, Mbak Ken. Mas Umam, yang terjadi arahan Presiden Jokowi kepada anggotanya, menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, ini adalah kalau Mas Umam melihatnya hasil permintaan dari Pak Prabowo atau pure penawaran yang diberikan oleh Presiden Jokowi? Karena kayaknya akomodirnya lumayan banyak nih, termasuk ada beberapa dari Partai Gerindra ditempatkan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk on job training lah, internship dulu, magang dulu, gimana nih Mas Umam? Ya, proses negosiasinya terus berjalan dan itu adalah bagian dari kompromi politik yang tentu mengakomodir hampir semua kekuatan politik yang ada di partai-partai, termasuk juga sebagian kalangan profesional yang ada di pemerintahan saat ini, tampaknya juga mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi untuk masuk di pemerintahan baru. Maka dalam konteks ini bisa dimaknai bahwa ada, dalam satu sisi ada keselarasan cara pandang antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tetapi di saat yang lain ini juga bisa dimaknai bahwa Pak Jokowi masih punya kuasa dalam menentukan bagaimana kemudian formasi kekuatan pemerintahan baru ke depan. Dan kalau misal kemudian kita lacak lebih lanjut ya, pesan dari Pak Prabowo, pesan dari Pak Jokowi itu kalau dalam bahasanya Bang Noel tadi itu, membayar kembali pada rakyat. Itu kan sangat bagus itu. Itu ekspresi dari politik etik. Dalam konteks yang sama, itu adalah politik balas budi. Persoalannya atau yang menjadi tantangannya, balas budi dalam konteks politik etik itu apakah kemudian memang terdeliver pada rakyat, ataukah jangan-jangan pada lingkar dekat Pak Jokowi yang kemudian termanifestasikan dalam misalnya tentu bicara tentang konteks kepentingan, kalkulasi politiknya cukup beragam. Bukan hanya konteks menitipkan orang, tetapi juga political protection, legal protection terhadap lingkar dekatnya Pak Jokowi. Nah, kalau misal kemudian hal itu dianggap sebagai sebuah trust gitu ya, tentu sangat baik juga meskipun ini politik yang sangat dinamis. Dan kita tahu etalase kemarin di pemilu 2024 yang lalu, bagaimana trust, kepercayaan yang terbangun sekian lama, akhirnya kemudian dikecewakan, akhirnya kemudian terkhianati sedemikian rupa. Artinya bahwa dalam konteks pertarungan politik, that's real politics. Dan dalam konteks pola relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tentu di level ini kasat mata alhamdulillah baik-baik saja, tetapi belum tentu nanti proses berjalan karena dinamikanya juga cukup beragam. Nah, dalam konteks ke depan, trust ini bisa dimanifestasikan sebagai sebuah bentuk dukungan, tetapi juga bisa dimaknai sebagai sebuah upaya politik balas budi sekaligus titip badan supaya kemudian lebih aman, lebih nyaman dalam konteks politik, hukum, dan lain sebagainya. Karena mengutip dari Pak
ini ya, Budi Ari ya, sekarang menjadi Menkominfo. Kalau sudah turun dari kekuasaan itu hati-hati, salah posisi bisa masuk penjara gitu loh. Waduh, itu kan siapa ini Bang Muni yang menyampaikan, sekarang Pak Menkominfo. Artinya bahwa dalam konteks real politics itu menjadi sesuatu yang sensitif, maka kemudian perlu backup kekuatan politik. Memang Pak Jokowi bisa masuk di One Team Press, betul tadi yang disampaikan Bang Noel, One Team Press apapun namanya nanti, DPA atau apa, sekarang proses legislasinya sedang diproses ya, digarap ya. Tetapi kemudian upaya Pak Jokowi atau lingkar dekat Pak Jokowi misalnya yang diinformasikan misalnya akan bergabung dengan sebuah partai besar, let's say Partai Golkar, yang secara nomenklatur kekuatan politiknya terbesar di dalam struktur Koalisi Indonesia Maju, maka bisa saja itu dirasakan sebagai bagian dari political threat atau ancaman secara politik untuk kemudian bagi Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya ke depan. Artinya proses dinamika ke depan akan sangat-sangat light, sangat fleksibel, sangat dinamis, dan semuanya itu akan ditentukan oleh negosiasi dan juga kompromi kepentingan yang kalau misal kemudian tidak termanage dengan baik, benturan berpotensi terjadi. Tetapi kita lihat seberapa disiplin para elit-elit ini menjalankan kekuatannya, mengeksersis kekuasaannya, kalau bisa dijalankan secara disiplin, barangkali stabilitas politik akan terjaga. Tetapi kalau benturan itu tidak termanage dengan baik, maka riak-riak kekuasaan akan muncul nanti di momentum selanjutnya. Oke, Bang Noel mungkin menanggapi, betulkah ini adalah gambaran Pak Jokowi sedang mengeksersis kekuasaannya di pemerintahan Pak Prabowo yang baru? Saya rasa sih, ya pernyataan itu tidak benar ya, apa yang harus dilatih lagi. Saya rasa Pak Prabowo sudah terlatih lah, dia pemimpin kok, gitu loh. Dia pemimpin yang sudah terlatih dalam kondisi apapun, apalagi dia ngerasain bagaimana waktu dia memimpin di kesatuannya, komandonya di Kopassus, kemudian berlanjut lagi dia memimpin di kementeriannya, di Kementerian Pertahanan. Jadi tidak ada lagi mau di exercise lagi. Ini pemerintahan ke depan ini saya yakin bisa menjadi contoh siapapun ya, karena kan kita politik kita kan masih dalam politik transisi ya, dari transisi demokrasi, dari transisi reformasi ke transisi demokrasi, kemudian dari transisi Pak SBY ke Pak Jokowi. Makanya hari ini tidak ada yang namanya pemerintahan transisi, karena memang tadi apa yang disampaikan Bung Daniel, ya ini pemerintahan yang berkelanjutan. Yang ada adalah pemerintahan tim sinergisitas itu yang dipimpin oleh Pak Dasko. Nah, kita bisa lihat nanti kita akan gambarkan bahwa ya pemerintahan ini basisnya udah trust plus lah ya. Mereka sudah saling percaya, kemudian tinggal programnya dijalankan aja. Ini kan tidak lagi bicara tentang persoalan politik lagi lah. Pak Jokowi itu sudah muak lah bicara politik. Dia mau udah kerja aja lah. Kalau seandainya terus bangsa ini hanya ribut persoalan-persoalan politik, ya akhirnya kita tersandra energi kita ya di situ-situ aja. Akhirnya kita punya cita-cita, punya program untuk 2045 membangun Indonesia unggul. Akhirnya kita ketertinggalan dan Pak Jokowi tidak mau. Bangsa ini harus tetap berjalan lah. Lepas ada yang mau ngambek, ada yang mau ngerusak, ada yang mau adu domba. Biarkanlah sejarah yang akan menghukum mereka. Kita sebagai rakyat tetap ingin jadi pemimpin yang bekerja untuk rakyat ya. Makanya betul, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi bayarlah untuk rakyat nanti. Karena rakyat kan pemilik saham terbesar dalam proses pemenangan Pak Prabowo di 2024 ini. Oke, Bang Daniel, tentu masyarakat Indonesia pasti senang lah kalau melihat para pemimpinnya ini bersatu, rukun ya, seperti yang kita lihat sejauh ini antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Tapi apakah sikap yang kita lihat saat ini adalah juga upaya untuk memastikan bahwa nanti hubungan ini akan tetap baik-baik saja meskipun seperti yang dikatakan Mas Umam tadi akan ada mungkin dinamika politik atau mungkin saja potensi benturan yang bisa saja terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena masih ada loh Bang Daniel yang nampaknya juga belum ketemu sampai saat ini ya. PDIP misalnya. Gimana Bang Daniel? Iya, Pak Prabowo itu selalu bersikap otentik Mbak Ken. Jadi Pak Prabowo itu jarang berpura-pura, artinya apa yang beliau sampaikan
apa yang menjadi sikap politik beliau atau sikap kerja beliau itu artinya itulah yang sesungguhnya. Jadi Pak Prabowo ini kan satu kekurangan beliau agak tidak pandai membuat citra dan pencitraan, dan itu yang sampai hari ini konsisten diperlihatkan oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, dinamika politik pasti akan terus terjadi, dan itu hal yang biasa. Kalau kemudian ada perbedaan, ada sikap politik yang berbeda, itu adalah hal yang wajar karena itulah fakta demokrasi. Artinya proses demokratisasi kita memang harus melahirkan perbedaan-perbedaan sikap politik. Tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan itu secara dewasa. Dan Pak Prabowo sudah matang sebagai seorang demokrat. Pun demikian Pak Jokowi, pun dengan presiden-presiden kita sebelumnya, Pak SBY, Bu Megawati, dan seterusnya. Jadi demokrasi kita agaknya menuju kematangan dinamis tersebut. Jadi dinamika sekeras apapun, saya berkeyakinan akan selalu menemukan titik temu yang kemudian membuat kita bisa bersatu dan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Oke, baik. Tentu transisi efektif yang diharapkan lah ya oleh masyarakat juga, sehingga keberlanjutan yang baik yang akan kita lihat, dan nanti Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yang akan membayar lunas ya, Bang Noel ya, ke masyarakat. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Bang Noel, Mas Umam, Bang Daniel juga malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam.